Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffrey Agustinus, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Waibungur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, tahun 2024. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada beliau Bapak Wahyudi Sarif MPD selaku fasilitator calon guru penggerak kelas 10.54. Dan tak lupa kepada beliau Bapak Komarudin MPD selaku pengajar praktik. Pada video kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini adalah merupakan pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi. Ini dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat kalimat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan antara lain, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang telah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang selanjutnya, teknologi pembelajaran apa saja yang telah digunakannya? Lalu, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi serta kreativitas belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, mencari referensi tentang tokoh atau guru yang telah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.
Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, membuat lembar observasi tentang motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching atau memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang telah kompeten tentang hal tersebut. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, yang pertama, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. 2. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki motivasi dan kreativitas belajar yang tinggi. Yang kelima atau yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikannya adalah mengajak kepala sekolah atau teman sejawat untuk melaksanakan observasi pada saat kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, serta membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi di tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagi semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak hebat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.